Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Liza Pelipurna dengan NIM 18631082, Program Studi Perbankan Syariah YIN Curup. Kali ini Liza akan menjelaskan materi mengenai akuntansi lembaga keuangan syariah, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Abdul Goni, SEI MAK. Sebelumnya teman-teman udah tahu kan apa itu akuntansi lembaga keuangan syariah? Di sini Liza akan memaparkan beberapa materi mengenai akuntansi lembaga keuangan syariah. Silahkan disimak ya teman-teman video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk video ini. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama yaitu persamaan dan perbedaan akuntansi lembaga keuangan syariah dan akuntansi umum. Persamaan akuntansi syariah dalam bidang akuntansi syariah merupakan kemajuan yang luar biasa. Apabila selama ini pada akuntansi secara umum mempunyai persamaan yang sudah baku, maka dengan adanya akuntansi bank syariah, persamaan akuntansi tersebut terpaksa harus mengalami perubahan yang mendasar, yang mana persamaan tersebut belum dapat diperoleh pada literatur akuntansi umum. Sebagaimana dijelaskan bahwa bank syariah mempunyai karakteristik tersendiri, di mana hal ini juga membawa implikasi dalam akuntansi bank syariah itu sendiri. Apabila dalam akuntansi umum terdapat persamaan akuntansi pada unsur neraca, yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus modal, karena karakteristiknya akuntansi bank syariah mempunyai persamaan akuntansi yang berbeda dengan persamaan akuntansi umum atau akuntansi bank konvensional. Persamaan pada unsur neraca bank syariah yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal syirka temporer plus modal. Unsur dalam laporan laba rugi akuntansi umum diperoleh persamaan akuntansi atas laporan laba rugi sebagai berikut. Laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi beban. Ada unsur dalam laporan laba rugi yang membedakan dengan laporan laba rugi secara umum, yaitu hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirka temporer, yang mana unsur ini tidak dapat dikategorikan sebagai unsur beban bagi bank dan disajikan setelah pendapatan utama operasional sebelum pendapatan operasi lainnya, sehingga persamaan akuntansinya yaitu persamaan kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional, yaitu A. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi. B. Prinsip penahunan dengan prinsip periode waktu dan tahun pembukuan keuangan. Yang C. Prinsip pembukuan langsung dan pencatatan bertanggal. D. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang. E. Prinsip pembandungan dengan prinsip perbandingan income dengan cost. Yang ke F. Prinsip kontinuitas kesinambungan perusahaan. Yang G. Prinsip keterangan dengan penjelasan atau pemberitahuan. Akuntansi syariah dan akuntansi konvensional merupakan sifat akuntansi yang diakui oleh masyarakat ekonomi secara umum. Keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan dari masalah ekonomi dan informasi keuangan suatu perusahaan atau sejenisnya. Untuk membedakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam akuntansi syariah dan akuntansi konvensional dapat diuraikan. Yang pertama, perbedaan dari segi pengertian. Pengertian akuntansi keuangan menurut Islam lebih mengarah pada pembukuan, pendataan, kerja dan usaha, serta perhitungan dan perdebatan berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati. Dalam praktiknya, setiap aktivitas muamalah adanya unsur pertanggungjawaban dari bunan vertikal. Yang kedua yaitu perbedaan dari segi tujuan. Tujuan akuntansi keuangan dalam Islam adalah menjaga harta, membantu mengarahkan kebijakan, memerinci hasil usaha dan memperhitungkan zakat, penentuan hak mitra bisnis, dan membantu dalam menetapkan imbalan dan hukum serta penilaian evaluasi kerja dan motivasi. Akuntansi syariah lebih difokuskan untuk membantu individu-individu dalam mengaudit transaksi-transaksinya dan untuk membantu masyarakat melakukan muhasabah yang ditangani oleh seorang hakim. Bahkan akuntansi dapat membantu dalam laporan dakwah pada kebaikan serta amal ma'ruf nahi munkar. Semua itu tidak didapatkan pada bank konvensional, akuntansi konvensional. Sementara tujuan akuntansi konvensional yaitu menjelaskan utang piutang, rugi, sentral moneter, dan membantu mengambil ketetapan manajemen. Tujuan hal yang menunjukkan keutamaan Islam yang lebih dulu menetapkan dasar-dasar pokok akuntansi. Yang ketiga yaitu perbedaan dari segi karakteristik. Akuntansi dalam Islam berdasarkan nilai-nilai akidah dan akhlak. Nah, akuntansi syariah didasarkan pada kaidah-kaidah permanen yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis.
Adapun konsep akuntansi konvensional didasarkan pada peraturan-peraturan dan teori-teori yang dibuat oleh manusia yang memiliki sifat lupa, keterbatasan ilmu dan wawasan. Oleh sebab itu, konsepnya labil, tidak memiliki permanen dan memiliki kecenderungan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu perbedaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional dari segi undang-undang yang digunakan. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Nabi, Ijma, Qiyas, dan Uruf yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, kaidah-kaidah akuntansi dalam Islam. Pada dasarnya perbedaan sistem akuntansi syariah dengan konvensional terletak pada soal-soal inti pada pokok, sedangkan segi persamaannya hanya bersifat aksiomatis. Jadi dikatakan bahwa konsep akuntansi Islam lebih jauh dahulu dari konsep akuntansi konvensional. Menurut Hussein Shahatta, perbedaan kedua akuntansi itu di dalam bukunya Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam menerangkan bahwa para ahli modern akuntansi berbeda pendapat dalam menentukan nilai dan barang untuk melindungi barang modal pokok. Sementara tidak dijelaskan dan belum ditentukan apa yang dimaksud dengan modal pokok. Sementara Islam memakai konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa nanti. Yang B yaitu dalam akuntansi konvensional modal terbagi menjadi dua kategori, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan aktiva lancar. Sedangkan dalam Islam berupa uang atau cash dan harta berupa barang. Selanjutnya disebut barang milik dan barang dagang. Yang ketiga yaitu C. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lainnya yang sama kedudukannya bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara dan pengukur dan penentu nilai atau harga. Yang kedua yaitu akuntansi konvensional mempraktikkan adanya teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dan perhitungan serta mengesampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam memperhatikan itu dan penentuan nilai atau harga berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk memungkinkan bahaya dan risiko. Akuntansi konvensional menerapkan prinsip laba universal mencakup uang dari sumber yang membedakan antara laba dan aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital atau modal pokok dengan yang berasal dari transaksi. Sementara akuntansi syariah dibedakan antara laba dari yang aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital atau modal pokok dengan yang berasal dari transaksi. Juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fikih. Yang ke-F yaitu akuntansi konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika jual beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi jual beli adalah sesuatu keharusan untuk menyatakan laba dan tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan perbandingan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Pada akuntansi syariah, yang pertama yaitu keadaan entitas didasarkan pada bagi hasil. Yang kedua yaitu kelangsungan usaha tergantung pada persetujuan kontrak antara kelompok yang terlibat dalam bagi hasil. Yang ketiga, setiap tahun dikenai zakat kecuali untuk pertanian yang dihitung setiap panen. Yang keempat, berhubungan erat dengan ketakwaan. Yang kelima, menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, masyarakat dan individu. Yang keenam, berhubungan dengan pengukuran dan pemenuhan tugas. Yang ketujuh, pemilihan teknik akuntansi dengan memperhatikan dampak baik buruknya pada masyarakat. Pada akuntansi konvensional yang pertama yaitu keadaan entitas dipisahkan antara bisnis dan pemilik. Yang kedua, kelangsungan bisnis secara terus-menerus yaitu didasarkan pada realisasi aset. Yang ketiga, bertujuan untuk mengambil keputusan. Yang keempat, reliabilitas pengurangan digunakan dengan dasar pembuatan keputusan. Yang kelima, dihubungkan dengan kepentingan relatif mengenai pembuatan keputusan. Yang keenam, pemilihan teknik akuntansi yang sedikit berpengaruh dengan
berpengaruh pada pemilik. Yang ketujuh, periode akuntansi tidak dapat menunggu sampai akhir kehidupan perusahaan dengan mengukur keberhasilan aktivitas perusahaan. Nah, itulah teman-teman penjelasan pertama tentang persamaan dan perbedaan akuntansi lembaga keuangan syariah dan akuntansi konvensional. Kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang standar dan pedoman menjalankan akuntansi lembaga keuangan syariah dan PSAK yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Di dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan syariah terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Kemudian, setelah krisis keuangan global di tahun 90-an, muncul banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan akhirnya gulung tikar, terutama perusahaan-perusahaan yang memiliki pinjaman di bank konvensional. Namun, ada beberapa perusahaan yang mampu bertahan dari dahsyatnya krisis ekonomi tersebut. Kebanyakan di antaranya adalah perusahaan yang menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Belajar dari kondisi tersebut, saat ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan menggunakan prinsip keuangan syariah, baik secara menyeluruh ataupun sebagian saja. Namun di dalam dunia ekonomi, prinsip syariah adalah metode baru dan banyak yang mengenalnya, begitu juga bidang akuntansi. Sehingga diperlukan sebuah standar yang dapat menyelaraskan pelaporan keuangan untuk perusahaan yang bergerak dengan menggunakan prinsip syariah seperti standar akuntansi keuangan konvensional. Standar akuntansi keuangan syariah disusun oleh suatu lembaga resmi, yaitu Standard Setting Body. Dalam SAK syariah ini dibuat oleh The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution yang berbasis di Dubai. Standar akuntansi ini dipakai dan diadopsi oleh banyak negara yang menerapkan prinsip ekonomi Islam. Di Indonesia tersendiri, permasalahan standarisasi laporan keuangan syariah ditangani oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAK yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. DSAK dibentuk di Jakarta pada Kongres ke-8 IAI pada tahun 1998. Saat ini, standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia menggunakan PSAK 101 2014. SAK syariah tersebut menggantikan SAK syariah yang disahkan pada tahun 2002 dan menyempurnakan SAK tahun 2007 dan 2011. Dasar pembuatan SAK syariah ini bersumber pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283. Ayat tersebut menjabarkan prinsip pencatatan laporan keuangan yang menggunakan prinsip kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Pembuatan SAK syariah ini mengikuti perkembangan ekonomi Islam di dunia. Perkembangan tersebut menciptakan lingkungan ekonomi dan pasar baru yang berbasis syariah. Berikut akan dijelaskan apa itu standar akuntansi lembaga keuangan syariah. Yang kedua yaitu sejarah pernyataan standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia. Yang ketiga yaitu jenis SAK yang dijalankan di Indonesia. Yang keempat yaitu PSAK yang mengatur akuntansi lembaga keuangan syariah. Memasuki materi yang pertama yaitu tentang pengertian standar akuntansi keuangan syariah. Standar akuntansi merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi dan laporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku, dan lain-lain. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia antara lain yaitu PSAK IFRS, SAK ETAP, PSAK Syariah, SAP, dan SAK EMKM. Memasuki materi yang kedua yaitu tentang sejarah pernyataan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan di Indonesia telah dimuat pada saat zaman penjajahan, yaitu tahun 1602 sampai 1799. Saat zaman kolonial telah dilakukan pencatatan sederhana.
Pada tahun 1800 sampai 1942, saat zaman penjajahan Belanda, telah dilakukan pencatatan debit dan kredit. Tahun 1942 sampai 1945. Pencatatan tetap menggunakan debit dan kredit dan belum terdapat banyak perubahan dalam pencatatan akuntansi. Sedangkan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang dilakukan harmonisasi terhadap standar keuangan, salah satunya harmonisasi pada standar IFRS. Ikatan Akuntansi Indonesia yang berdiri sejak tahun 1957 merupakan wadah profesi akuntansi di Indonesia yang terus melakukan perkembangan standar untuk menyesuaikan dengan dunia usaha dan profesi akuntansi, dan merupakan anggota dari International Federation of Accountants atau IFAC. Pada tahun 1973 dibentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS, yang selanjutnya pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Pada tahun 1994 Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan, yang kemudian pada tahun 1998 perubahan menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang jenis standar dan pedoman akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Hingga saat ini ada 5 jenis standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Kelima standar akuntansi tersebut diterbitkan Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK-IAI. Seluruh standar akuntansi yang dibuat oleh DSAK-IAI telah diterapkan oleh entitas di Indonesia, baik yang berstatus swasta ataupun lembaga negara. Ini penjelasannya. Yang pertama yaitu PSAK-IFRS. PSAK-IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financing Reporting Standard adalah standar akuntansi keuangan yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Bisa dibilang PSAK adalah nama lain dari SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi atau IAI pada tahun 2012. Standar ini adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan relevan bagi pengguna laporan. PSAK digunakan oleh perusahaan atau entitas yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal maupun yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal. Alasan IFRS dijadikan pedoman SAK karena di Indonesia merupakan anggota International Federation of Accountants atau IFAC yang menjadi IFRS sebagai standar akuntansinya. Ada beberapa prinsip dasar yang digunakan IFRS, antaranya yaitu ada penekanan interpretasi dan aplikasi atas standar akuntansi keuangan sehingga para negara anggota IFAC berkomitmen untuk menerapkan SAK yang sudah ditentukan. Ada penilaian atas transaksi dan evaluasi sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan realitas ekonomi. Selanjutnya yaitu penerapan standar akuntansi ini membutuhkan professional judgment. Manfaat penerapan IFRS. Yang pertama yaitu manfaatnya dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan. Yang kedua yaitu memberikan informasi berkualitas di pasar modal internasional. Yang ketiga yaitu menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dan ketentuan laporan keuangan. Yang keempat yaitu mengurangi biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis. Yang kelima yaitu dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju best practice. Nah, secara mendasar PSAK dan SAK tidak memiliki banyak perbedaan. Kedua standar ini menyediakan informasi baru bagi para pengguna pelaporan keuangan, melainkan untuk menggunakan IFRS ditentukan karena Indonesia termasuk sebagai anggota dari International Federation of Accountants dan atau IFAC, di mana IFRS adalah standar akuntansinya. Jadi Indonesia menjadikan PSAK IFRS sebagai standar akuntansi keuangannya. Yang kedua yaitu SAK ETAP atau SAK-ETAP adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sehingga entitas perusahaan dimaksud
menerbitkan pelaporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan laporan laba rugi yang komprehensif. Standar akuntansi IFRS yang disederhanakan juga meliputi tidak adanya pilihan menggunakan nilai evaluasi, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Manfaat SAK ETAP membantu perusahaan kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangannya sendiri. Standar akuntansi ini dinilai lebih sederhana karena sebagian besar siklus akuntansinya menggunakan konsep biaya historis. Bentuk pengaturannya juga lebih sederhana dalam hal pemberlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Laporan akuntansi jadi dapat diaudit dan dapat mendapatkan opini audit, sehingga laporan keuangan dapat digunakan untuk menjaring dana investasi agar usahanya lebih berkembang. Implementasi SAK ETAP lebih mudah dibandingkan PSAK IFRS karena lebih sederhana dan tetap dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan dalam penyajian laporan keuangan. SAK ETAP mengadopsi IFR untuk usaha kecil dan menengah yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi Indonesia serta dibuat lebih ringkas. Namun perlu diingat, SAK ETAP juga masih memerlukan professional judgment, ya, meski tidak sebanyak untuk PSAK IFRS. Yang ketiga yaitu PSAK Syariah. PSAK Syariah sebuah pedoman akuntansi yang dapat digunakan lembaga yang memiliki kebijakan syariah dalam kegiatan bisnisnya. Bisa dibilang bahwa PSAK Syariah adalah standar akuntansi keuangan jenis yang baru. Berbeda dengan PSAK jenis sebelumnya, PSAK Syariah ditetapkan Dewan Akuntansi Syariah. Tujuan dari PSAK Syariah adalah untuk menyelenggarakan beragam lembaga yang memiliki basis syariah di Indonesia. Sebagai contoh dari lembaga yang berbasis syariah di Indonesia adalah Badan Zakat, Bank Syariah, dan juga Pegadaian Syariah. Pengembangan dari PSAK Syariah disusun dengan mengacu pada fatwa yang dibuat oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Isi dari PSAK Syariah adalah kerangka konseptual untuk keperluan penyusunan serta pengungkapan laporan, baik untuk standar penyajian laporan keuangan serta standar khusus transaksi syariah. PSAK Syariah dapat diimplementasikan dengan PSAK umum jika memang diperlukan. Sebagai contoh, tidak jarang bank syariah menggunakan standar akuntansi yang berbeda untuk menyusun laporan keuangan karena bank syariah memiliki akuntabilitas publik. Laporan keuangannya pun harus dibuat menggunakan PSAK umum terlebih dahulu. Lalu kemudian menganut PSAK syariah untuk segala transaksi yang memiliki basis syariah. Yang keempat yaitu SAK EMKM. SAK EMKM yang disusun guna memenuhi kebutuhan laporan keuangan pada entitas mikro, kecil, dan menengah. Acuan dari SAK EMKM adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM ditujukan bagi entitas yang belum mampu memenuhi persyaratan akuntabilitas sesuai dengan SAK ETAP. Entitas yang menggunakan SAK EMKM sebagai pedoman penyusun laporan keuangan dapat membuatnya secara eksplisit serta tanpa terkecuali mengenai kepatuhan pada SAK EMKM di catatan laporan keuangan. Tentunya, keputusan penyusunan laporan keuangan tersebut dapat dilihat saat entitas telah patuh dengan semua persyaratan yang ada pada SAK EMKM. Hal ini dapat diketahui saat entitas secara konsisten mencatat transaksi, kejadian maupun kondisi yang serupa pada laporan keuangan yang dibuat. Yang kelima yaitu SAP, jenis standar akuntansi keuangan di Indonesia yang terkait pada standar akuntansi pemerintah. Sesuai dengan namanya, SAP diterapkan bagi entitas pemerintah dan ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. SAP menjadi standar entitas tersebut dalam membuat laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP serta laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD.
Pembuatan SAP bertujuan agar entitas pemerintah memiliki partisipasi, transparansi, dan juga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, agar pemerintah yang lebih bersih dan baik dapat terwujud. SAP ini telah ditetapkan sebagai Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2005. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia atau PAPSY, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2013 merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari SAK yang relevan bagi BUS dan UUS, yaitu PSAK yang relevan bagi industri perbankan syariah, termasuk penyesuaian terkait dengan penertiban PSAK khusus tentang transaksi syariah. Penerbitan PSAK 50 Revisi 2010 tentang instrumen keuangan pemberlakuan PAPSY 2013 diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DBPD DBPBS tanggal 10 Juli 2013 perihal pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah di Indonesia. Fungsi SAK yaitu yang pertama untuk keseragaman laporan keuangan, yang kedua mempermudahkan penyusunan laporan keuangan, yang ketiga mempermudahkan auditor dan membaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas berbeda-beda. Itulah ragam SAK yang diterapkan di Indonesia. Tak hanya menjalankan proses akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku, seorang akuntan juga harus memahami perbedaan standar-standar yang berlaku tersebut. Dengan menggunakan standar akuntansi, Anda dapat meningkatkan kualitas informasi yang ada pada laporan keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu PSAK yang mengatur akuntansi lembaga keuangan syariah. PSAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK adalah sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi. PSAK berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan. Di dalam PSAK terdapat kumpulan dasar atau prinsip dalam menyajikan laporan keuangan yang berisi tujuan umum atau biasa disebut dengan General Purpose Financial Statement. Fungsi dari penetapan dasar dalam menyajikan laporan keuangan ini adalah agar proses perbandingannya dengan laporan keuangan sebelumnya dapat dilakukan dengan lebih mudah. Informasi serta data mengenai entitas yang disajikan PSAK adalah aset, liability, ekuitas, pendapatan, serta beban. PSAK juga menyajikan entitas berupa kontribusi dari pemilik serta distribusi kepada pemilik, keuntungan dari dan juga kerugian hingga arus kas dan informasi lainnya yang ada pada pencatatan laporan keuangan. Pernyataan standar akuntansi keuangan dibuat dan disusun oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Pembuatan PSAK oleh Ikatan Akuntansi Indonesia didasarkan pada keadaan yang sedang berlangsung. PSAK juga sudah disetujui dan disahkan bersama oleh institut maupun lembaga resmi yang ada di Indonesia. Standar yang ada pada PSAK dan masih berlaku ini wajib diikuti oleh para akuntan dalam membuat berbagai hal atau laporan yang berhubungan dengan bidang keilmuan akuntansi. Jadi, bisa dibilang bahwa PSAK ini adalah pedoman yang harus diikuti oleh para pekerja di bidang akuntansi di Indonesia. Standar pelaporan keuangan berbasis syariah. Berikut standar laporan keuangan syariah. Yang pertama yaitu PSAK 101. Penyajian laporan keuangan syariah PSAK nomor 101 ini berfungsi untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Yang kedua yaitu PSAK 102. Akuntansi murabaha. Akuntansi murabaha merupakan akad penyediaan barang berdasarkan prinsip jual beli, di mana bank membelikan kebutuhan barang nasabah dan bank menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dengan prinsip persaudaraan atau ukhuwah. Nah, rukun murabaha yang pertama yaitu subjek, yaitu subjeknya penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu objek, dan yang ketiga yaitu akad. Syarat-syarat dari murabaha yang pertama yaitu penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah. Yang kedua yaitu kontrak pertama harus sah sesuai dengan
rukun yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu kontrak yang harus bebas dari riba. Yang keempat yaitu penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian. Dan yang kelima yaitu penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya bila pembelian dilakukan secara hutang. Nah, yang ketiga yaitu penjelasan PSAK nomor 103 atau 103 yang berarti akuntansi salam. Salam adalah akad pembelian suatu hasil produksi atau komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera sesuai dengan persyaratan tertentu, atau penjualan suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera atau di muka. Rukun-rukun salam yaitu yang pertama, subjek. Subjeknya yaitu muslim atau pembeli dan muslim ilaih atau penjual. Yang kedua yaitu akad. Yang ketiga yaitu makud alaih, meliputi dua hal yaitu modal atau harga dan muslam fih atau barang yang dipesan. Syarat-syarat dari salam yang pertama yaitu modal atau harga. Modal atau harga harus dijelaskan dan terukur berapa harga barangnya, berapa uang mukanya, dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya. Yang kedua yaitu muslim fee atau barang yang dipesan. Barang yang dipesan tersebut harus jelas jenisnya, ciri-cirinya, kualitasnya, dan kuantitasnya. Yang keempat yaitu PSAK 104 atau 104 yang berarti akuntansi istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Terdapat istilah istisna paralel, yaitu akad yang memerlukan pihak lain sebagai pembeli untuk memenuhi kewajibannya di pemesanan kepada pembeli. Rukun istisna yang pertama yaitu subjek atau sani yaitu produsen atau penjual, dan mustani atau konsumen dan pembeli. Yang kedua yaitu makud alaih yaitu barang yang dipesan. Yang ketiga yaitu akad. Syarat-syarat dari istisna yang pertama yaitu jenis barang yang dibuat, macam atau kadar, dan sifat yang jelas. Yang kedua yaitu barang yang berlaku muamalat di antara manusia, dan tiga yaitu tidak ada ketentuan mengenai tempo penyerahan barang yang dipesan. Yang kelima yaitu PSAK 105 atau 105 yaitu akuntansi mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana bertindak selaku mengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana apabila kesalahan terjadi murni karena regulasi usaha. Tetapi jika kesalahan dan kerugian disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka kerugian ditanggung oleh mudharib. Prinsip dalam mudharabah adalah persaudaraan. Rukun mudharabah yang pertama yaitu subjek, yaitu pemilik modal dan pengelola dana. Yang kedua yaitu objek, yang ketiga yaitu akad. Nah, syarat-syarat dari mudharabah yaitu modal di tangan pengusaha berstatus amanah seperti wakil dalam jual beli. Yang kedua yaitu pengusaha berhak atas keuntungan sesuai kesepakatan. Yang ketiga yaitu komponen biaya disepakati sejak awal akad, dan yang keempat pemilik modal berhak atas keuntungan dan menanggung resiko. Nah, yang keenam yaitu PSAK 106 atau 106 yang berarti akuntansi musyarakah. Nah, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Nah, untuk rukun-rukun musyarakah yang pertama yaitu subjek, yang kedua yaitu objek, yang ketiga akad, yang keempat nisbah bagi hasil. Dan syarat-syarat dari musyarakah yang pertama yaitu diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakil untuk bertindak hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin pihak lainnya. Yang kedua yaitu persentase pembagian keuntungan jelas. Yang ketiga, keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan sesuai kesepakatan. Nah, untuk yang ketujuh yaitu PSAK 107 yang berarti akuntansi ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Nah, untuk rukun-rukun ijaroh yang pertama yaitu
subjek atau pemberi sewa dan penyewa. Yang kedua yaitu objek, yang ketiga yaitu akad. Nah, untuk syarat-syarat dari ijaroh, yang pertama yaitu kesepakatan kedua belah pihak, yang kedua yaitu barang yang disewa tidak termasuk kategori haram, yang ketiga yaitu harga sewa harus terukur. Untuk yang kedelapan, PSAK 108 atau 108, yang berarti akuntansi transaksi asuransi syariah. Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Prinsipnya adalah persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami atau tafahum, saling menolong atau ta'awum, saling menjamin atau takaful, saling bersinergi dan beraliansi atau tahaluf. Dan prinsip tersebut diaplikasikan pada asuransi syariah. Nah, untuk yang kesembilan yaitu PSAK 109 atau zakat, infak, dan sodako. Menurut PSAK nomor 109 atau 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Nah, untuk PSAK 110 yaitu akuntansi suku. PSAK 110 ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi suku ijaroh dan suku mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi suku ijaroh dan suku mudharabah, baik sebagai penerbit suku maupun investor suku. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat ataupun bukti kepemilikan yang bernilai sama dengan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau terbagi, yang mana terbagi atas A. Aset berwujud tertentu, B. Manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang ketiga yaitu jasa yang sudah maupun yang akan ada. Yang ke D yaitu aset proyek tertentu, atau E. Kegiatan investasi yang telah ditentukan. Nah, itulah penjelasan dari saya. Semoga kepada teman-teman bisa memahaminya ya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.